tidak mengabaikan nasihat hikmat. Refleksi pagi 1184. Bila hikmat dari kitab Amsal digambarkan sebagai orang, apa yang ia akan lakukan kepada semua insan di muka bumi? Mari lihat gambaran Amsal 8 ayat 1-4. Dengar, kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara. Ia berdiri di bukit-bukit di sisi jalan dan di persimpangan-persimpangan, di pintu gerbang, di jalan masuk ke kota. Disitulah terdengar suaranya. Hai umat manusia, kepadamu aku berseru. Setiap insan di bumi, perhatikanlah himbauanku. Saudara-saudara, hikmat Amsal digambarkan sebagai seseorang yang berdiri di semua tempat strategis yang dilalui orang dengan tujuan supaya setiap orang melihatnya serta mau mendengarkan dan menaatinya. Dengan cara seperti ini, nasihat hikmat dari Amsal akan bermanfaat bagi semua orang karena nasihat Amsal pasti konstruktif. Saudara-saudara, nasihat kitab Amsal adalah nasihat Tuhan yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada penulis kitab ini. Dengan demikian, apa yang dituliskan di Amsal ini bukanlah sekedar kumpulan puisi dan peribahasa yang indah semata, tetapi ini adalah kumpulan perkataan hikmat Tuhan untuk kehidupan sehari-hari manusia. Karena hakikat, tabiat, dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh dosa itu tidaklah berubah dari dulu sampai sekarang, maka nasihat Amsal pun tetaplah relevan dan bermanfaat sampai masa kini. Oleh sebab itu, janganlah kita sekali-kali mengabaikan nasihat hikmat dan himbauan Amsal. Marilah kita cermati dan pelajari nasihat Amsal dengan sungguh hati. Tidak hanya kita akan mengalami hidup yang berbahagia, tetapi hidup kita pasti akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mengasah hati dengan firman. Refleksi pagi 1185. Ajakan apa yang disampaikan sang hikmat, yaitu nasihat Tuhan di Amsal kepada semua orang? Ini ajakannya di Amsal 8 ayat 5-7. Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah mempunyai pikiran yang tajam. Kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf. Perhatikanlah perkataan-perkataanku, karena semuanya tepat dan bermutu. Yang kukatakan betul semua, sebab aku benci kepada dusta. Saudara-saudara, oleh Amsal, orang yang naif, kurang berpengalaman, dan kurang berpengetahuan diajak untuk belajar berpikir tajam dan tidak cuma mengikuti nafsu kedagingan. Nasihat Amsal akan menuntun dan menjadikan orang untuk membenci dusta dan kejahatan. Hati dan pikiran yang diasah terus dengan firman Tuhan akan menyebabkan seseorang untuk berani bersikap benar dan berperilaku benar. Saudara-saudara, apa dampak dari membaca dan mendalami nasihat Tuhan di Alkitab pada orang percaya? Tentu saja, tidak hanya orang percaya menjadi lebih tahu akan firman Tuhan, tetapi terlebih lagi, firman Tuhan haruslah mengubah kehidupannya, sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang benar, berkenan di mata Tuhan, serta menjauhi dusta dan kejahatan. Tanpa ada perubahan yang nyata tersebut, orang percaya justru malahan akan menjadi orang munafik yang mengaku Kristen, tetapi justru kehidupannya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ini tentulah hal yang tidak seharusnya. Oleh sebab itu, marilah kita terus mengarahkan hati kita untuk mendengar nasihat Tuhan, serta terus mawas diri dan bertobat bila ada hal-hal yang tidak dikenan Tuhan.
Ayo kita berubah menjadi lebih baik. Terus menaati didikan Amsal, refleksi pagi 1186. Nasihat Amsal adalah nasihat yang harus dicamkan dengan baik. Mengapa demikian? Mari kita lihat pernyataan Amsal 8 ayat 8-10. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Saudara-saudara, nasihat Amsal adalah nasihat firman Tuhan yang sangatlah berharga, karena nasihat-nasihat ini adalah nasihat yang memang adil, benar, jelas, dan sangatlah bijak. Bila ditaati, maka nasihat Amsal ini pasti akan menjadi petunjuk praktis dalam keseharian hidup untuk kehidupan yang berbahagia, yang menjadi berkat bagi sekitar, dan yang dikenan Tuhan. Inilah kehidupan yang semestinya dijalani oleh setiap orang percaya. Saudara-saudara, kitab Amsal adalah kitab yang syarat dengan nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana orang percaya dapat menerapkan imannya dalam keseharian hidup. Mengikuti nasihat Amsal ini akan menolong orang percaya untuk menata kehidupannya kepada sebuah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kitab Amsal memang tidak banyak berbicara tentang doktrin-doktrin iman, tetapi kitab ini adalah kitab yang penting untuk menolong orang percaya untuk mengimplementasikan imannya dalam perilaku sehari-hari untuk sebuah kehidupan yang berbuah lebat bagi Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita ragu-ragu untuk mendalami Amsal. Melaluinya, Tuhan akan menolong kita untuk menata kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi semua. Mari dengarkan didikan Amsal. Berupaya mendapatkan hikmat Tuhan. Refleksi pagi 1187. Bagaimana gambaran Amsal tentang pentingnya mendapat hikmat Tuhan? Mari lihat gambarannya di Amsal 8 ayat 11 dan 12. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudara-saudara, dari segala hal yang dirindukan manusia untuk dimiliki, mendapatkan hikmat Tuhan adalah melebihi segala-galanya, karena hikmat Tuhan adalah pikiran Tuhan yang dibukakan kepada manusia. Tidaklah heran bila hikmat itu sangat berharga. Dengan memiliki hikmat Tuhan, manusia akan dapat mengambil keputusan dan bertindak dengan cerdas, berpengetahuan, dan bijaksana. Hikmat Tuhan seperti inilah yang seharusnya dikejar setiap orang. Saudara-saudara, Amsal telah mengungkapkan bahwa mendapatkan hikmat Tuhan itu haruslah menjadi prioritas kehidupan. Inilah yang seharusnya diusahakan oleh setiap orang percaya. Hanya saja sayangnya, banyak juga orang percaya yang justru mengabaikan nasihat Amsal ini dengan mengejar keinginan dunia, seperti misalnya harta kekayaan, gengsi, jabatan, serta kemuliaan diri. Akibatnya, pikiran dan tindakannya justru menjadi jahat di mata Tuhan, karena ia tidak ragu-ragu untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Ini hal yang patut disesalkan.
Tuhan telah memberikan jalan terbaik bagi kehidupan orang percaya. Mengapa malahan orang percaya mengabaikannya? Ini haruslah sungguh dihindari. Oleh sebab itu, mari kita miliki hikmat Tuhan melalui ketaatan kepada firman-Nya. Terus belajar takut Tuhan. Refleksi pagi 1188. Apa yang menjadi ciri dari seorang yang takut akan Tuhan dan memiliki hikmat? Mari lihat petunjuk Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara-saudara, seorang yang hidup dalam hikmat Tuhan pastilah akan menghormati Tuhan dan menaati segala perintah Tuhan. Ia akan disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan itu, ia pasti akan menjauhi segala macam kejahatan, bahkan membenci segala bentuk kejahatan. Ia akan memiliki kehidupan yang penuh integritas, jujur, dan tidak suka menipu. Ia juga akan memiliki sifat yang rendah hati dan sama sekali tidak sombong. Bukankah ini yang seharusnya diupayakan oleh setiap orang percaya? Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya, seringkali kita kehilangan fokus dalam kehidupan kita dengan mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di mata Tuhan. Dari hari ke hari, bukannya kita bertumbuh dalam sikap takut akan Tuhan, kita malah makin menjauh dari Tuhan. Kita seringkali malah lebih suka untuk mendahulukan kemauan kita, bahkan kita terobsesi dengan apa yang dikejar oleh dunia. Keinginan dunia seperti uang, gengsi, sanjungan dunia, dan jabatan tinggi menjadi obsesi diri kita, sehingga segala upaya jahat bisa saja kita lakukan. Amsal telah mengajarkan kepada kita untuk kita belajar takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mendengarkan nasihat Amsal ini. Pastilah kita akan hidup dalam kebahagiaan sejati karena Tuhan berkenan atas kehidupan kita.